Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin kita baca ayat yang berkaitan dengan bolehnya berbuka bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Kita lanjutkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko keri-keri aweh ngilat subhanahu wa ta'ala ing wenangi buka ing fi safarin lan wenangi qada ing dalem sasi liyane Ramadan. Maka lalu kemudian Allah memberikan alasan bagi bolehnya berbuka ketika orang dalam perjalanan dan boleh mengkodoknya, membayarnya pada bulan lain selain Ramadan. Maka faqala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mulane wenang buka ing dalem musafir lan sartane den cukupaken qada ing dalem liyane sasi Ramadan iku krana setuhune Allah Subhanahu wa taala wis ngersakaken ing sira kabeh enteng ira ora kok ngersakaken abot ira. Mulane dadi wenang buka ing dalem marot utawa musafir lan malih supaya sampurna wilangane puasane Ramadan. Mongko mulane den wajibaken qada ing dalem sasi liyane Ramadan. Mongko supaya sempurna 30 dina saking sasi liyane. Bolehnya berbuka ketika orang bepergian dan dicukupkan dengan membayar gantinya di bulan lain selain Ramadan. Itu karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kalian itu ringan, ya. Allah tidak menghendaki kalian itu mendapatkan beban yang berat begitu di dalam menjalankan puasa. Diperbolehkannya berbuka maka dengan demikian diperbolehkanlah berbuka ketika sakit atau ketika musafir, ketika dalam perjalanan. Dan juga qada itu dimaksudkan untuk menyempurnakan atau menggenapi bilangan puasa Ramadan. Karena itu qada diwajibkan di hari lain agar sempurna menjadi 30 hari puasa itu, atau ya 29 kalau puasanya memang kalau bulannya memang 29 hari. Lan malih supaya padha syukur ing Allah lan mujiya ing Allah nalikane wis sempurna qadane cukup 30 dina utawa takbira kelawan takbirul Id nalikane wis sempurna oleh puasa Ramadan. Padha uga kamil utawa nukson. Dan juga agar kalian bersyukur kepada Allah dan memuji Allah ketika sudah
Jadi dan juga diperintahkan supaya kalian memuji Allah dan bersyukur kepada Allah ketika sudah sempurna qodoknya dan cukup 30 hari. Atau bertakbir dengan takbir Id, dengan takbir hari raya ketika sudah ketika puasanya itu sudah selesai, apakah sempurna ya ketika orang tidak bepergian atau tidak ada uzur lain, atau itu belum sempurna karena nanti masih harus membayar. Oleh padha muji syukur utawa takbir krana arah barang kang wis amuru Allah ing sira kabeh marang alamate agamane. Memuji syukur itu atau takbir itu karena apa yang sudah diperintahkan, apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada kalian semua dari ajaran agama. Lan malih supaya sira kabeh iku padha syukur ing Allah Subhanahu wa taala ing atase oleh paring kamurahan wenang buka. Sabab lara utawa musafir krana sira kabeh lamun ora den wuruk dene Allah yakti ora ngerti sira ing agamanira. Dan kalian itu agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi kemurahan dengan berbuka karena sebab sakit atau karena musafir. Kalau kalian tidak diberitahu, tidak diajari oleh Allah, maka tidak akan tahu tentang kewajiban-kewajiban keagamaan kalian. Makna al-isyari artine senajan ana ing dalam puasa zahir lan puasa batin iku angel karone, tetapi ini Allah Subhanahu wa taala iku ora ngersakaken ing sira kabeh kelawan gawe angel ora. Fa inna ma'al usri yusra. Mana isyarinya, meskipun di dalam puasa lahir dan puasa batin itu sulit, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kalian itu mendapatkan kesulitan, atau Allah tidak bermaksud membuat kesulitan kepada kalian. Allah berfirman, sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Monggo ngersakaken Allah ing sira kabeh kelawan gampang, tetapi ana angele ing jerone gampang iku. Mongko aja ningali wong kang nglakoni perintah ing angel iku ora, tetapine nadhor to sira marang gampang kang bareng-bareng kelawan angel. Ya. Allah karena itu menghendaki yang mudah, tetapi dalam kemudahan itu terdapat kesulitan juga. Maka kamu jangan melihat orang yang menjalankan perintah, janganlah melihat kepada kesulitannya itu, tapi lihatlah juga kepada kemudahan yang datang bersama-sama dengan kesulitan. Krana wong kang duweni akal iku tatkalane ngombene ing tombo sapa tabib, ngombeni ing tombo sapa tabib kelawan inuman ing ingkang dadi sababe bisa waras saking iku lara lan dadi narik marang sehat iku ora ningali wong kang ngakal ing paite tombo ora balik ilang ing manise waras ya, apa eling ya, saya kira eling balik eling ing manise waras lan nuli den ombe kelawan temen-temen ora nganggo nganti ngenteni malih. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ing dalem jerone pait iku ana manise waras ya. Karena sesungguhnya orang yang punya akal itu ketika dia disuruh minum oleh dokter dengan minuman yang akan membuat dia sembuh dari penyakit, dari sakit, yang menarik baginya adalah kesehatannya itu. Dia tidak akan melihat, orang yang berakal tidak akan melihat kepada pahitnya obat, tetapi akan yang diingat adalah manisnya kesembuhan. Ya, maka lalu kalau diberi obat, dia segera akan meminumnya tanpa menunggu-nunggu lagi.
sesuai dengan firman Allah, bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Di dalam kepahitan itu ada manisnya kesembuhan. Jadi itu, lihat semua hal itu pasti ada kesulitan, ada kemudahannya, atau ada kesulitan, ada hasil yang baik, hasil yang melebihi kesulitan itu. Maka jangan dilihat sulitnya, pahitnya, atau sakitnya, tetapi dilihat apa yang nanti dihasilkan dengan kesulitan itu dan kepahitan itu serta ke rasa sakit itu. Ya, ini enak saya ada sesudahnya. Wakila maknane yuridullah bikumul yusra iku artine wis ngersakaken Allah ing sira kabeh ing enteng nalikane paring Allah ing sira mukmin keparingan iman dan keparingan utusan marang sira kabeh. Krana Kanjeng Rasulullah supaya padha iman sira kabeh lan keturunan Quran lan nuli tompo dawe ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada yang mengatakan bahwa makna dari yuridullah bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, itu artinya bahwa Allah menghendaki keringanan ketika Allah memberikan kepadamu iman dan juga mengutus utusan kepada kalian semua. Jadi dengan datangnya iman dan utusan, atau dengan datangnya utusan yang mengajarkan keimanan, itu Allah menghendaki kemudahan, keringanan. Karena Rasulullah SAW itu, karena datangnya Rasulullah SAW itu, kalian lalu beriman, ya, dan mendapatkan Quran serta lalu mendapatkan perintah, wahai orang yang beriman diwajibkan atas kalian, wahai orang yang beriman diwajibkan atas kalian puasa. Jadi datangnya Rasulullah itu menghendaki keringanan, walaupun puasa itu sendiri ya berat rasanya. Mongko paring taufik bitasdik bil husna kang wus den cadang-cadang kelawan yusra. Qala ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassuruhu lil yusra. Maka Allah memberikan ya taufik itu bantuan atau petunjuk, ya, bantuan dengan tasdik bil husna, dengan cara membenarkan hal-hal yang baik, ya, yang telah di dengan husna itu nanti akan datang kemudahan, ya. Membenarkan perintah agama, karena dengan perintah agama itu nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Allah berfirman, adapun orang yang mau memberikan sedekah atau zakat dan menjaga diri serta membenarkan dengan berita yang benar, dengan yang benar, maka Allah akan memudahkannya kepada hal yang mudah, ya. Itu jadi membenarkan kebenaran itu salah satu akibatnya adalah akan diarahkan kepada yang mudah, gitu, ya. Mongko utahi wong kang ora den kersakaken bakal keparingan yusra, mongko ora keparingan taufik hakul iman krana oleh kumet kelawan hakul iman lan ora bisa nglakoni barang kang wajib. Krana oleh wis semuge lan ora keparingan taufik gelem tasdik. Krana Allah oleh ngorohaken kelawan husna. Orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kemudahan tadi, maka Allah tidak memberikan taufik, tidak memberikan pertolongan untuk bisa mencapai kebenaran iman. Karena ya orang itu bakhil, ya, orang itu kikir terhadap
hakul iman, iman yang benar, dan tidak bisa menjalankan kewajiban karena merasa diri merasa diri sudah mampu gitu ya. Semugih itu merasa diri tidak perlu pertolongan dan tidak mendapatkan pertolongan serta tidak mau membenarkan kebenaran yang datang kepadanya. Karena dia mendustakan husna, berita benar yang dibawa oleh Rasulullah. Mongko mengkono iku ngalamate oleh ngusra qala ta'ala amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassuruhu lil usra. Maka yang demikian itu artinya tidak mau membenarkan berita benar yang dibawa oleh Rasulullah, berita baik yang dibawa oleh Rasulullah, itu adalah tanda bahwa seseorang memperoleh kesulitan. Allah berfirman, orang yang bakhil, orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan berita yang baik, maka dia akan dimudahkan untuk masuk jalan kesulitan. Ya, dimudahkan untuk masuk jalan kesulitan. Jadi bakhil dan merasa cukup, merasa tidak perlu pertolongan. Itu kan sama dengan sombong ya. Bakhil dan sombong itu menyebabkan seseorang mudah sampai kepada kesulitan. Moko ngalamati wong kang oleh yusra iku kelawan mujahadah kelawan amrih yusra, lan ngalamati wong kang usra iku ora bisa ngelakoni ing pira-pira asbab. Maka karena itu tanda-tandanya orang mendapatkan kemudahan itu adalah dia bisa mujahadah, memaksa diri untuk memperoleh kemudahan. Jadi kemudahan itu harus dibayar dengan tindakan mujahadah ya, menguatkan kemauan ya, untuk orang mengatakan waman yabtaghil ula saharul layali. Orang yang ingin mencapai derajat yang tinggi itu harus banyak belajar sehingga tidak banyak tidur di waktu malam. Ya, orang mengatakan berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian, itu kan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi senang-senang itu sebagai buah dari usaha dengan penuh kesakitan ya, dengan meninggalkan kemudahan-kemudahan sebelumnya. Jadi ini sebetulnya usra dan yusra itu ya nisbi sifatnya ya, nisbi. Usra di awal untuk mencapai yusra, atau kemudahan yang di akhir itu dicapai dengan kesulitan di awal. Tapi sebaliknya nanti kalau kemudahan di awal itu bisa berakibat pada kesulitan di akhir. Alamatnya orang yang mendapat kemudahan itu adalah mau mujahadah untuk mencapai kemudahan, mau bersakit-sakit dulu untuk memperoleh kemudahan. Sedangkan sebaliknya, tanda bahwa orang itu adalah ahli usra, orang yang akan memperoleh kesulitan nantinya, itu tidak bisa menjalankan apa yang bisa yang merupakan jalan ke arah kemudahan. Ya. Qala Ibnu Abbas tatkala takon Yahudi Madinah ing Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad kados pundi oleh mireng pangeran kula ing donga kula ing hale jengandika sampun nyoto setuhune antarane kula menungso lan antarané langit niku lakon 500 taun lan kendel inggih semanten lan kandele inggih mekat inggih semanten. Ya. Ibnu Abbas menceritakan ada seorang Yahudi Madinah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana mungkin Tuhan kita itu mendengar doa hambanya, padahal Tuhan sudah tahu bahwa antara
hamba manusia dan langit itu sangat jauh. Ya, kalau berjalan mungkin sampai 500 tahun perjalanan. Dan tebalnya juga segitu. Jadi sangat jauh antara langit, ya, yang dibayangkan Allah itu ada di langit, lalu hamba itu ada di bumi, padahal jauhnya kira-kira perjalanan 500 tahun. Wakila setuhune para sahabat matur marang Kanjeng Nabi Muhammad, ya Rasulullah, punapa parek pangelan kula mongko yen parek mongko kula bisik-bisik, menapa adoh yen adoh kula gembor-gembor sero nalikane kula nuwun. Nah, ada yang mengatakan sabab nuzul dari ayat berikut ini adalah bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat atau sehingga kami bisa berbisik-bisik saja, ataukah Tuhan itu jauh sehingga kami harus berteriak-teriak keras ketika meminta? Karena itu maka mongko sarehne mengkono mongko temurun iki ayat. Jadi apakah itu menjawab pertanyaan orang Yahudi tadi, ataukah karena menjawab pertanyaan orang-orang mukmin, itu lalu turun, ya. Lalu yang penting adalah lalu turun ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Lantat kalane padha takon marang sira Muhammad, kawulan ingsun mukmin utawa kafir, takon saking anan ingsun, moko jawaben ya Muhammad, setuhune ingsun iku parek banget marang kawulan ingsun kelawan ngelmu ingsun, lan malih ingsun iku ingkang nyembadani ingsun ing pandungane wong kang donga marang ingsun, tegese wong kang nuwun marang ingsun tatkalane nenuwun marang ingsun, mongko ingsun maringi panuwune lamun kersa ingsun peparing. Ingatlah ketika dan ketika bertanya kepadamu wahai Muhammad, hambaku mukmin atau kafir mengenai adaku, mengenai di mana aku, maka jawablah wahai Muhammad bahwa aku ini dekat, sangat dekat kepada hambaku dengan pengetahuanku. Dan juga aku mengabulkan doa dari orang yang berdoa kepadaku. Maksudnya orang yang meminta kepadaku ketika meminta. Nah, maka aku memberikan atau ya permintaan itu kalau aku berkehendak. Mongko sarehne kaya mengkono mongko padha nembadanono sira kabeh ya mukminin ing timbalan ingsun kelawan ingsun timbali sun purih taat lan becik ta padha imano sira kabeh, tegese padha langgengno imanmu kabeh marang ingsun supaya ana sira kabeh dadi oleh pituduh kang bener. Karena begitu, maka karena aku akan membalas doa kalian, akan mengabulkan permintaan kalian, maka sebaliknya kalian pun mestinya menjawab ajakanku wahai orang mukmin supaya taat, supaya patuh kepadaku. Dan berimanlah kalian, maksudnya terus meneruslah atau jagalah kelangsungan iman kalian kepadaku agar kalian itu mendapatkan petunjuk yang benar. Nah, ini memang orang yang sudah beriman disuruh beriman, itu gimana? Maksudnya pertahankanlah keimananmu supaya tetap mendapatkan petunjuk. Yani artine setuhune Allah Subhanahu wa taala iku parek ngelmune marang kawulane kabeh, mongko dadi wedi kawula kabeh ing Allah. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat ilmunya. Allah itu mengetahui seluk-beluk
atau tingkah laku yang dilakukan oleh hambanya. Karena itu lalu karena menyadari bahwa Allah itu dekat, maka hamba itu semestinya takut kepada Allah. Takut dalam pengertian berhati-hati di dalam menjaga perilakunya. Lan malestuhune Allah iku zat kang nuruti lan nembadani panuwune wong kang nenuwun lamun cocok kelawan kersane. Dan Allah itu mengabulkan, menuruti dan mengabulkan permintaan orang yang meminta kalau memang cocok dengan kehendak Allah. Tatkalane wis weruh sira menungso setuhune ingsun iku nuruti panuwunmu kabeh sartane ingsun wis sugih ora karep marang sira kabeh mongko to becik nurutono sira kabeh lan nembadanono sira kabeh ing timbalan ingsun. Ya, kalau kalian sudah tahu wahai manusia bahwa aku akan menuruti dan mengabulkan permintaan kalian karena aku ini sudah tidak memerlukan kalian lagi sebetulnya ya. Tetapi baiklah kalian itu mengikuti dan mengabulkan titahku atau permintaanku. Krana sira kabeh pasti karep kelawan ingsun fi kulli hal ora bisa semu giya sira kabeh saking ingsun nembadanono kelawan pangundang ingsun marang tongat lan tauhid. Ya, karena kalian itu pasti membutuhkan aku, Allah, di dalam setiap waktu. Kalian tidak bisa membebaskan diri atau tidak bisa merasa cukup dengan tidak meminta kepadaku. Oleh karena itu, turutilah seruanku dengan untuk kalian bertaat, kalian patuh kepada perintahku dan seruanku untuk mengesahkan aku. Mongko buh agung temen sifat karim Tuan, maka alangkah mulianya sifat maha murahnya Allah. Lan malih padha dawa mata sira kabeh kelawan iman marang ingsun supaya dadi oleh pituduh marang ingsun krana wong kang iman. Mongko temtu ora gelem maksiat lan temtu miturut perintah. Qala ta'ala wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan juga pertahankanlah imanmu kepadaku agar mendapatkan petunjuk ke arahku. Karena orang yang beriman itu pasti tidak mau berbuat maksiat dan tentu akan menurut perintah. Firman Allah, barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjuki haltinya. Ya. Utawi maknane ijabatu doa iku ganjar marang wong kang taat utawa paring barang kang dadi manfaat ing kawulane semono iku kelawan kersane dhewe ora kok oleh paring dumeh den suwuni mengkono ora fafham. Makna dari ijabatu doa, mengabulkan doa itu adalah memberikan ganjaran kepada orang yang taat ya. Atau memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi hambanya. Yang sedemikian itu karena kehendak Allah sendiri, bukan karena permintaan hambanya lalu dia baru memberikan, tidak. Jadi memang kita diperintahkan untuk meminta ya, dalam pengertian mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Lalu istijabat doa atau ijabat doa dikabulkannya doa oleh Allah itu maksudnya Allah memberikan pahala. Utawi iki ayat iku muqayyadah kelawan ayat bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya. Mongko ana ijabah iku kelawan kersa ora kok kelawan donga bloko. Ayat ini ditakyid, dibatasi dengan ayat lain bal iyyahu tad'un.
dan hanya kepadanya lah kalian berdoa, maka fayakshifu ma tad'una ilaihi insya. Maka Allah akan membukakan apa yang kalian doakan itu kalau berkehendak. Artinya Allah akan mengabulkan doa kalian itu kalau berkehendak. Jadi mengabulkan doa itu dengan kehendak Allah, bukan karena doanya hamba saja. Jadi ketemu antara doanya hamba dengan kehendak Allah. Ya, itu. Jadi ud'uni astajib lakum dan seterusnya, berdoalah kepada kalian kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Ya, memang ada ayat itu, tapi harus diingat bahwa ada ayat lain yang mengatakan fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Maka Allah akan mengabulkan doa kalian itu kalau Dia berkehendak. Ya. Ada kalanya tidak dikabulkan, atau seperti yang dulu mengabulkannya itu tidak seketika atau tidak di dunia ini, mungkin juga di akhirat. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan malam hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.